Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi dampak kegiatan manusia terhadap laut. Dengan anggota saya sendiri, Via Rizky Lestari, dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Revina Gemita Ayu Fitriana, Dede Siti Hamindah, dan juga Siti Khadijah. Adapun materi yang akan kami presentasikan diantaranya mengenai dampak kegiatan manusia terhadap laut. Yang pertama, pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Yang kedua, kelestarian laut dan masa depan. Yang ketiga, eksploitasi berlebihan. Dan yang keempat, pencemaran limbah, minyak, sampah, dan juga bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Revina Gemita Ayu Fitriana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian pesisir dan pantai. Pantai adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan. Bentuk pantai berbeda-beda sesuai dengan keadaan proses yang terjadi di wilayah tersebut, seperti pengangkutan, pengendapan, pengikisan yang disebabkan oleh gelombang, arus, angin, dan keadaan lingkungan di sekitarnya yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga membentuk sebuah pantai. Sedangkan yang dimaksud dengan pesisir adalah wilayah antara batas pasang tertinggi hingga batas air laut yang terendah pada saat surut. Pesisir dipengaruhi oleh gelombang air laut. Pesisir juga merupakan zona yang menjadi tempat pengendapan hasil pengikisan air laut dan merupakan bagian dari pantai. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Selanjutnya, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWPK disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut ke arah darat, mencakup wilayah administrasi kecamatan, dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Yang selanjutnya yaitu masalah lingkungan pesisir. Daerah pesisir dan laut merupakan salah satu dari lingkungan perairan yang mudah terpengaruh dengan adanya buangan limbah dari darat. Wilayah pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah pesisir dan pantai bukan hanya sebagai sumber pangan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi merupakan sumber daya alam seperti mineral, gas, dan minyak bumi serta sebagai tempat wisata. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan daerah pesisir dan pantai, khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama, pemanfaatan ganda. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan dan harus ditentukan batas kegiatan. Dengan adanya batasan kegiatan, pertentangan antara kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari dan diperkecil. Yang kedua, pemanfaatan tak seimbang. Masalah dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir di Indonesia adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya tersebut. Hal ini merupakan akibat kepentingan pola penyebaran penduduk semula disebabkan oleh perbedaan keunggulan komparatif keadaan sumber daya wilayah pesisir Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kegiatan manusia. Pemukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola-pola penggunaan lahan dan air yang khas yang berkembang sejalan dengan tekanan dan tingkat pemanfaatan sesuai dengan keadaan lingkungan wilayah pesisir tertentu. Usaha-usaha budidaya ikan, penangkapan ikan, pembuatan garam, eksploitasi hutan rawa, pembuatan perahu perdagangan industri merupakan hal dasar ekonomi bagi masyarakat pedesaan wilayah pesisir. Selain itu, tekanan penduduk yang besar juga mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran perairan oleh sisa-sisa rumah tangga, meluasnya proses erosi, kesehatan masyarakat yang memburuk, terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan dan pengusahaan
perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan hak pengusahaan perairan pesisir. Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait. Yang kedua, hak pengusaha perairan pesisir diberikan di kawasan perairan budidaya dan zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri. Ketiga, pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan kepemberdayaan masyarakat, kewenangan kelembagaan, sampai ke pencegahan penyelesaian konflik. Yang keempat, pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu biokerogion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpanan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir. Kedua, mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya. Yang ketiga, memberikan sanksi terhadap pelanggar baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi, maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan. Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini merupakan landasan penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Siti Hoziza yang akan membahas materi tentang kelestarian laut dan masa depan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering disebut-sebut sebagai negara kepulauan. Sebutan tersebut tentu saja memberikan gambaran bahwa negara Indonesia memiliki banyak pulau dan menjadikan negara ini memiliki banyak lautan juga. Berbicara tentang laut tentu akan membayangkan keindahan laut yang memiliki banyak biota laut di dalamnya. Banyaknya laut yang ada di Indonesia mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kelestarian lautnya. Beberapa upaya pelestarian dilakukan demi kekayaan negara Indonesia ini. Pelestarian merupakan upaya untuk menjaga dan memelihara sesuatu agar nantinya tetap utuh dan eksis keberadaannya. Sehingga jika kita menghubungkan pelestarian dengan kata laut, maka akan memiliki arti berupa upaya seseorang untuk menjaga dan memelihara lingkungan laut, baik laut lepas maupun pantainya. Pelestarian laut perlu dilakukan karena kekayaan hayati yang berada di dalam laut, baik hewan, tumbuhan, serta lingkungan yang berupa terumbu karang, memang seharusnya kita jaga kelestarian alam dan lingkungannya. Selain itu, kelestarian alam dan lingkungan juga dapat diwariskan kepada anak cucu. Kemudian, upaya pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan beberapa cara untuk pelestarian laut. Yang pertama, pemerintah telah melakukan pelarangan bagi industri-industri yang ada di Indonesia untuk tidak membuang limbahnya ke laut, mengingat industri merupakan penghasil limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan laut. Yang selanjutnya, pemerintah Indonesia juga melakukan pencegahan polusi air laut dengan cara mencegah tumpahan minyak dari kapal tanker maupun kapal lain yang biasanya secara sengaja membuang sisa bahan bakarnya ke laut. Hal ini dilakukan karena adanya tumpahan sisa bahan bakar ke laut menjadikan banyak biota laut yang mati. Setelah itu, pemerintah Indonesia juga melakukan larangan untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Hal ini dilakukan karena bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan ini sangat berbahaya bagi lingkungan biota laut. Contoh pelestarian laut yang terdapat di daerah Tambrau. Di sana, masyarakat menetapkan suatu tradisi
yang sebenarnya sangatlah sederhana. Tradisi ini hanya terdiri dari 2 step. Yang pertama ada sesi tutup, yang kedua ada sesi buka. Yang dimaksud dengan sesi tutup yaitu selama 6 bulan masyarakat Tambrau termasuk tetua adat sekalipun harus puasa menangkap ikan. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga biasanya mereka mencari ikan di tempat lain. Sementara wilayah perairan yang harus bebas dari perburuan ikan ditentukan oleh tetua adat. Contohnya, perairan di seputar Pulau Dua termasuk kawasan distrik Werbes yang menurut informasi terbilang wilayah perairan yang cukup menjanjikan. Kemudian ada masa sesi buka, digelar selama 6 bulan. Dalam kesempatan ini, masyarakat Tambrau boleh dibilang bisa melakukan panen ikan secara serempak dan beramai-ramai. Namun begitu, mereka tak boleh sembarang melakukannya. Ada sejumlah hal tabu yang tak boleh dilanggar, salah satunya saat memancing atau menangkap ikan harus menggunakan tombak. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengadakan gerakan bersih pantai dan laut yang merupakan program tahunan yang dilakukan oleh KKP sejak tahun 2002. Kegiatan tersebut kini telah menjadi bagian dari aksi rencana nasional untuk pengurangan sampah plastik yang masuk ke laut. Pandu Laut Nusantara menjadikan agenda ini sebagai bagian penting dari aksi pelestarian laut Indonesia. Pandu Laut Nusantara merupakan gerakan sosial masyarakat yang diresmikan pada tahun 2018 oleh Ibu Susi Puji Astuti, yang terdiri atas berbagai lapisan individu dan komunitas yang menaruh perhatian pada keberlangsungan kehidupan yang berada di laut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Dede Siti Hamidah, akan melanjutkan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu dari kelompok kami mengenai dampak kegiatan manusia terhadap laut pada poin ketiga, yaitu tentang eksploitasi berlebihan. Baik, di sini saya mencantumkan beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai bentuk eksploitasi berlebihan di laut, kemudian contoh kasusnya, yang ketiga dampak negatif bagi lingkungan, yang keempat hubungan pengeksploitasi ikan dengan perekonomian, dan yang kelima solusi yang dihadirkan untuk menjaga kelestarian serta keseimbangan dari laut. Oke, yang pertama yaitu mengenai eksploitasi berlebihan. Kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara maritim yang 2/3 wilayahnya terdiri dari laut dengan luas kira-kira 5,800.000 km persegi berada pada posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dalam pengelolaannya, perairan Indonesia dibagi dalam 9 wilayah pengelolaan perikanan dan kelautan dengan penamaan tertentu, misalnya Laut Banda, Laut Arafura, Laut Sulu, Laut Jawa, dan seterusnya. Setiap area perairan tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda satu sama lainnya. Kemudian, potensi sumber daya laut di Indonesia sangatlah besar, yang mencangkup potensi sumber daya hayati dan non-hayati. Juga keanekaragaman ikan yang tinggi, khususnya ikan karang yang lebih dari 1.650 jenis spesies ikan. Nah, kemudian sumber daya laut tersebut sampai sekarang belum secara maksimal dapat dieksplorasi dan dieksploitasi. Selain minyak dan gas bumi pada sektor sumber daya non-hayati, demikian pula pada sektor sumber daya hayati laut, eksplorasi dan eksploitasi terhadap ikan laut dan sejenisnya membutuhkan kearifan di samping teknologi canggih namun tidak merusak lingkungan. Nah, tapi pada kenyataannya saat ini proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia, khususnya untuk ikan-ikan karang, banyak yang tidak sesuai dengan Code of Product for Responsible Fisheries. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Nah, keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab, yaitu mulai dari penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, pengeboran yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, pembiusan, dan limbah kimia yang ada di perairan laut.
Dan kabar terbaru sekarang adalah menjual terumbu karang. Nah, padahal kita tahu betul bahwa terumbu karang adalah tempat atau rumah ikan yang untuk berkembang biak, sehingga persediaan ikan di perairan tersebut berkurang dan nelayan terpaksa meluaskan jangkauan laut hingga ke perairan pulau lain gitu ya. Kemudian masuk ke bentuk eksploitasi berlebihan di laut, yaitu yang pertama ada kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak. Nah, sebenarnya cara penangkapan ini sering digunakan oleh nelayan tradisional disebabkan karena hasil yang diperolehnya itu ternyata cukup besar dan tergolong mudah. Tapi ikan yang didapat ini cenderung tidak segar daripada menggunakan cara penangkapan yang ramah lingkungan. Akibat dari penangkapan cara seperti ini sangat buruk, sehingga kematian biota laut akan menyebabkan rusaknya terumbu karang yang luas, sehingga ikan-ikan yang masih hidup pun tidak memiliki tempat tinggal untuk berkembang biak. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada penangkapan ikan menggunakan bahan beracun. Nah ini, selain peledak, ada pula menggunakan obat racun atau bius yang bisa dipakai, yaitu seperti sodium atau potasium sianida. Meskipun hasil tangkapannya itu masih hidup ikannya, tetapi dampak negatifnya adalah bagi kehidupan terumbu karang yang asalnya berwarna-warni menjadi putih dan mati, sehingga menyebabkan kepunahan pada jenis ikan yang besar dan mempengaruhi juga pada ikan-ikan yang kecil. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat tangkap trau. Nah, sebenarnya ini kalau di Indonesia itu sudah dilarang ya, karena alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang sangat tidak ramah lingkungan, karena memiliki selektivitas alat tangkap yang sangat buruk. Alatnya itu digunakan oleh nelayan berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan dari yang kecil sampai yang besar itu bisa tertangkap menggunakan jaring tersebut. Nah, di sini di Indonesia alhamdulillah sudah tidak diperbolehkan lagi. Kemudian yang keempat ada pembuangan limbah panas. Nah, ini ya, meningkatnya suhu air 5 sampai 10 derajat Celcius itu bisa menyebabkan mematikan karang dan biota lainnya. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang membuang limbah itu ya karena mungkin tidak ada pengolahan limbahnya dulu di perusahaan, sehingga langsung eh, di dibuang ke laut. Nah, itu sebenarnya salah karena dengan limbah yang panas tersebut bisa menyebabkan dampak negatif yang dirasakan oleh biota laut. Kemudian yang kelima, penggundulan hutan di lahan atas sedimen hasil erosi. Ini dapat mencapai terumbu karang di sekitar muara sungai, sehingga mengakibatkan kekeruhan dan menghambat difusi oksigen ke dalam. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu ada contoh kasus dari eksploitasi berlebihan oleh aktivitas manusia juga. Jadi, dari gambar ini ditampilkan bahwa ada beberapa gambar yang menjelaskan bagaimana aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan laut. Seperti yang pertama itu ada, seseorang yang menggunakan, zat kimia untuk menangkap ikan. Nah, itu sebenarnya salah juga ya, karena tadi sudah dijelaskan juga dampak yang bisa diakibatkan itu, bisa menyebabkan matinya biota laut, kemudian, rusaknya tempat tinggal dari ikan gitu ya. Kemudian, di sampingnya juga ada yang menunjukkan aktivitas manusia berupa mengambil, terumbu karang. Nah ini, yaitu kasus terbaru sekarang ini sudah mulai banyak yang memperdagangkan terumbu karang, padahal kita tahu bahwa terumbu karang itu adalah tempat tinggal untuk ikan. Jadi tidak seharusnya kita sebagai manusia untuk memperjualbelikan, malah justru kita itu harus melindungi dan menjaga kelestariannya. Kemudian ada yang foto ketiga itu mungkin kurang jelas ya, tapi di sana itu, menjelaskan bahwa, dengan aktivitas manusia berupa, melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, nah ini bisa menyebabkan rusaknya habitat dari ikan, yaitu terumbu karang dan matinya beberapa jenis ikan. Selain para nelayan itu, memfokuskan untuk mendapatkan ikan yang banyak, ikan yang besar, tapi ternyata dengan menggunakan bahan peledak ini bisa menyebabkan matinya ikan yang kecil juga tempat tinggalnya. Makanya tadi, ketika, dari dampak ini muncul ya, jadi ketika terumbu karangnya itu sudah mati, otomatis kan nanti nelayan ketika akan mencari ikan lagi,
mereka akan memperluas penangkapannya, dan itu juga merugikan mereka sendiri. Sebenarnya itu setiap dampak yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang salahnya ya. Nah, selanjutnya ada dampak negatif yang dihasilkan bagi lingkungan laut di sekitarnya akibat aktivitas manusia tadi. Seperti yang pertama, semakin berkurangnya populasi ikan. Nah, tadi ya, karena pengerusakannya atau cara penangkapannya itu yang tidak ramah lingkungan dan tidak menjaga kelestarian dari habitatnya, maka ini akan menyebabkan populasi ikan yang semakin menurun. Seperti tadi, mau itu ikan yang besar dan ikan kecil, pasti mereka juga akan mendapatkan dampaknya, yaitu dengan adanya kematian karena terumbu karangnya yang sudah rusak gitu ya, menghilang, maka menyebabkan populasi ikan menurun. Kemudian yang kedua ada pencemaran air laut yang dapat meracuni biota laut di sekitarnya. Seperti tadi, aktivitas-aktivitas industri besar ataupun pertambangan minyak di laut. Nah, ini ketika industri atau pertambangan tadi mengalami kebocoran dan ternyata si minyaknya itu atau limbahnya itu dialih dibuang ke laut gitu ya. Terbuang ke laut, maka ini bisa menyebabkan meracuni biota laut karena kalau minyak kandungan oksigen dan sinar matahari otomatis akan terhalang dan menyebabkan biota laut itu terganggu aktivitasnya, seperti kalau ganggang-ganggang mungkin sulit untuk berfotosintesis, kemudian kalau ikan tidak mendapatkan oksigen sebagaimana mestinya, nah ini bisa menyebabkan meracuni biota laut. Jadi kandungan ikannya itu tidak sehat lagi gitu ya, karena airnya itu tadi teraliri oleh limbah. Kemudian yang ketiga ada rusak dan matinya terumbu karang. Tadi seperti contohnya dengan menggunakan bahan peledak, kemudian ada menggunakan bahan kimia. Nah, ini bisa menyebabkan rusak dan matinya terumbu karang. Kemudian yang keempat, kerusakan ekosistem laut. Nah, ini sudah jelas karena tadi berbagai aktivitas jika kita lakukan atau jika para nelayan dilakukan itu dengan sering gitu ya, mereka melakukan penangkapan yang tidak menjaga lingkungan dan tidak menjaga kelestarian, dan itu dilakukan sering dan terus-menerus, maka ini akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan ini bisa terganggu, khususnya untuk kehidupan ikan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai hubungan pengeksploitasian ikan dengan perekonomian. Nah, mungkin kita semua juga bertanya-tanya kenapa sih para nelayan ataupun pengusaha-pengusaha restoran atau perusahaan food melakukan penangkapan ikan itu dengan cara yang tidak melestarikan lingkungan gitu ya. Nah, mungkin ini juga mempengaruhi dalam atau mereka berpikirnya dalam hubungan perekonomian karena mungkin mereka juga karena ada kebutuhan, tapi itu mungkin salahnya itu caranya tidak benar, kurang tepat mungkin ya. Nah, hubungannya itu yang pertama, permintaan ikan terpenuhi. Nah, dengan bertambahnya penduduk menyebabkan adanya kebutuhan yang bertambah pula, permintaan yang meningkat akan mendorong pengeksploitasian ikan yang dioptimalkan, namun dampak negatifnya mendorong para nelayan melakukan hal yang menyimpang, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada beberapa kegiatan yang tadi menggunakan bom ataupun zat kimia atau menggunakan jaring swab swab nah tadi menggunakan jaring yang besar gitu ya. Nah itu juga mungkin karena permintaan dari masyarakatnya juga yang semakin meningkat sehingga menyebabkan para nelayan itu harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu. Kemudian yang kedua, meningkatnya pendapatan. Nah, ini mungkin keegoisan atau pemikiran dari masing-masing orang mungkin beda ya. Jadi seperti dari para pengusaha mungkin berpikirnya ya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan atau nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau hidupnya itu ya dengan gini gitu. Jadi menangkap ikannya dengan cara mereka, tapi sebenarnya itu juga salah. Jadi mereka harus berpikir juga untuk lingkungan dan untuk kedepannya cucu-cucu atau keturunan selanjutnya yang akan sama menjadi nelayan, bagaimana mereka akan menangkap ikan dengan apa gitu ya, apabila
ekosistemnya sudah rusak, ya mereka mungkin akan lebih sulit lagi untuk menangkap ikan, karena yang kita turunkan itu ya gini, jadi tidak sehat, tidak melestarikan ekosistem, justru malah merusak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan. Semua negara ingin maju dalam pembangunannya, yaitu melalui pengeksploitasan sumber daya alamnya. Namun, dalam hal ini, kita dituntut untuk tidak merusaknya dan justru menjaga kelestariannya, sehingga diperlukan adanya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seperti dunia internasional saat ini selalu mengaitkan segenap aktivitas ekonomi itu dengan isu lingkungan hidup, seperti green product, sanitary safety, dan sebagainya. Nah, jadi uh, haruslah diikuti setiap perkembangannya itu dengan tadi dikaitkan dengan isu-isu lingkungan hidup. Nah, itu supaya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa pentingnya tentang menjaga lingkungan hidup dan termasuk juga lingkungan ekosistem laut. Nah, selanjutnya solusi apa nih yang harus kita lakukan untuk atau yang harus kita hadirkan supaya tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan atau aktivitas manusia dengan ekosistem laut. Nah, yang pertama yaitu dengan peningkatan kesadaran masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari illegal fishing. Itu penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang ilegal. Jadi harus ditingkatkan juga kesadaran masyarakat supaya tadi mungkin nanti untuk kedepannya cucu-cucu mereka yang akan meneruskan perjuangan mereka untuk mencari ikan gitu ya, dan mereka harus ikut ke sana supaya bisa diturun temurunkan dan justru tidak merusak lingkungan, tidak merusak ekosistem, gitu ya. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang illegal fishing. Nah, ini masih banyak sekali masyarakat yang awam tentang illegal fishing. Jadi mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan ini benar dan tidak merusak lingkungan. Padahal jika mungkin ada apa sosialisasi ataupun ya apa bimbingan mengenai illegal fishing, insya Allah mungkin masyarakat juga akan jadi paham dan mengerti serta bisa menerapkan dari cara menggunakan apa ya, penangkap yang benar gitu ya, yang benar kemudian yang tidak merusak. Itu mungkin bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga, melakukan rehabilitasi terumbu karang. Ya, karena tadi kasus terbaru bahwa terumbu karang ini sering dijual, mungkin dijual juga ada yang digunakan untuk hiburan, taman hiburan ataupun untuk ya pertunjukan-pertunjukan. Nah, itu sebenarnya itu juga salah ya. Karena terumbu karang itu harus dirawat dan untuk pembentukannya menjadi tempat habitat ikan itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Tidak cukup hanya 1 tahun atau 2 tahun, maka itu juga harus kita lindungi dan kita jaga. Kemudian yang keempat, membuat alternatif habitat karang sebagai habitat ikan sehingga daerah karang alami tidak rusak akibat penangkapan ikan. Yang kelima, mencari akar penyebab dari masing-masing masalah yang timbul dan mencarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jadi, diharuskanlah ada komunikasi serta sosialisasi dari pemerintah maupun dari pihak nelayan untuk masing-masing mereka mencari permasalahan apa yang dihadapi oleh para nelayan. Kemudian dicarilah solusi yang tepat dan apa yang menyebabkan hasilnya itu mensejahterakan semuanya gitu ya. Jadi sehingga tidak merusak ekosistem dan itu juga tidak mempengaruhi dari penghasilan ataupun perekonomian nelayan pula. Jadi diharuskan ada keikutsertaan pemerintah untuk ikut serta dalam mencarikan solusi terbaik bagaimana cara menangkap ikan yang baik dan benar dengan tidak merusak ekosistem serta habitat lautnya. Kemudian yang ke-6, melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khusus dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab. Jadi kadang masyarakat dari nelayan pun ada yang walaupun sudah diberikan sosialisasi, sudah diberikan pemberitahuan bahwa ini tidak benar dan ini ilegal, tapi ada saja masyarakat yang masih nakal nih. Maka haruslah ditegakkan hukum mengenai perikanan. Karena mungkin diperlukan ketegasan dari pemerintah
bukti nyatanya tidak hanya dari sebuah ucapan tapi juga tindakannya. Kemudian ketujuh, meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan illegal fishing ini. Jadi karena pemerintahan di Indonesia mungkin keamanannya itu belum begitu disiplin seperti negara-negara lain, maka haruslah dibentuk sebuah badan khusus untuk menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan illegal fishing. Sehingga insya Allah kalau solusi-solusi ini diterapkan baik dari masyarakat maupun pemerintah, dan jika ada hubungan baik dari keduanya, maka kedepannya mungkin akan menjadi lebih baik lagi, terutama untuk habitat dari biota laut, mau itu yang hidup maupun tak hidup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, di sini saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai tentang pencemaran air laut yang disebabkan oleh limbah, minyak, sampah, dan bahan kimia yang berbahaya. Tingkat pencemaran laut di Indonesia masih sangat tinggi. Tingkat pencemaran laut ini telah menjadi ancaman serius bagi laut Indonesia dengan segala potensinya. Pencemaran laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut adalah mempunyai pengertian atau definisi sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Banyak komponen-komponen yang menyebabkan pencemaran laut, seperti diantaranya pencemaran oleh limbah, pencemaran minyak, pencemaran sampah, dan juga pencemaran bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran limbah. Limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke saluran pembuangan dapat menjadi penyebab pencemaran terhadap lingkungan air. Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri menjadi penyebab pencemaran lingkungan yang sangat besar karena dalam industri, limbah yang dihasilkan dalam skala besar dan apabila tidak atau kurang baik dalam penanganan limbah tersebut dapat menjadi sumber pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan. Meningkatnya jumlah limbah domestik dan limbah industri yang masuk ke dalam perairan mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas perairan. Limbah pabrik yang langsung dialirkan ke laut akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada air laut. Limbah industri mengandung berbagai logam berbahaya seperti merkuri, arsenik, timbal, dan sebagainya. Zat tersebut tidak bisa diuraikan dengan baik oleh mikroorganisme alami laut. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan pencemaran di laut. Sebagai dampaknya, akan banyak anggota ekosistem laut yang mati. Selanjutnya, ada pencemaran minyak. Saat ini, industri minyak dunia telah berkembang pesat, sehingga kecelakaan-kecelakaan yang mengakibatkan tercecernya minyak di lautan hampir tidak bisa dielakkan. Kapal tanker mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar setiap tahun. Apabila terjadi pencemaran minyak di lautan, ini akan mengakibatkan minyak mengapung di atas permukaan laut. Tumpahan yang mengapung di permukaan tersebut akan mencakup luasan yang cukup besar sehingga akan mengganggu aktivitas fitoplankton dan hewan laut lainnya. Selain itu, tumpahan minyak juga mencelakakan burung air karena sayap mereka menjadi lengket terkena minyak. Untuk membersihkannya mereka menjilatinya, akibatnya mereka banyak minum minyak dan mencemari diri sendiri serta dapat menyebabkan keracunan. Sehingga lebih dari 1 juta burung mati akibat pencemaran tersebut. Sebagian dari hidrokarbon yang memiliki berat jenis lebih besar dari air akan tenggelam dan bersama-sama dengan komponen logam akan mengendap di dasar laut. Endapan tersebut akan berdampak buruk pula bagi organisme laut lainnya. Selain itu, pencemaran laut dapat pula disebabkan oleh kegiatan perminyakan, seperti bocornya pipa minyak atau kilang minyak. Kebocoran pipa minyak akan memberikan masalah serius bagi manusia dan ekosistem laut. Tumpahan minyak disengaja maupun tidak merupakan sumber pencemaran yang sangat membahayakan. Selanjutnya, ada pencemaran sampah. Salah satu bahan pencemar laut yang umum dijumpai adalah sampah. Permasalahan pencemaran laut yang berasal dari sampah laut atau marine debris, khususnya sampah plastik, merupakan isu yang menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Limbah plastik yang terdapat di laut berbahaya untuk satwa liar dan perikanan. Organisme perairan dapat terancam akibat terbelit, sesak napas, maupun termakan.
Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah plastik yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan. Sampah ini terbawa oleh arus sungai, kemudian ke laut. Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik sehingga mati. Selanjutnya, pencemaran bahan kimia berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang yang sebagian besar adalah pengurai atau filter feeder penyaring air. Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan. Semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi anoksis. Salah satu bahan pencemar yang dikhawatirkan keberadaannya karena memiliki tingkat toksitas yang tinggi dalam lingkungan perairan adalah sulfid, hidrokarbon, dan juga logam berat. Pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran laut. Pencegahan terjadinya pencemaran laut berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran laut. Yang pertama, tidak membuang sampah ke laut. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, jangan tinggalkan tali pancing, jala atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Yang keempat, setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah. Yang kelima, penegakan hukum serta pembenahan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, ada penanggulangan pencemaran laut. Yang pertama, melakukan proses bioremediasi untuk menetralisir pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan ledakan leding minyak. Yang kedua, pitoremediasi dan menggunakan tumbuhan yang mampu menyerap logam berat juga ditempuh. Salah satu tumbuhan yang digunakan tersebut adalah pohon api-api, Avicenna marina. Pohon api-api memiliki kemampuan akumulasi logam berat yang tinggi. Yang ketiga, melakukan pembersihan laut secara berkala dan melibatkan peran serta masyarakat. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat pencemaran laut diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya laut bagi kehidupan. Yang kedua, menggalakkan kampanye untuk senantiasa menjaga dan melestarikan laut beserta isinya. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai yang bermuara ke laut. Yang keempat, tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti racun, pukat harimau, bom yang mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Yang kelima, tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah produksi pabrik yang akan mencemari laut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.